Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tepaldi. Kali ini saya akan membahas salah satu teknik permainan catur yang cukup terkenal, yaitu pengorbanan gajah klasik. Ya, satu teknik yang dinamakan Classic Bishop Sacrifice ini ialah salah satu teknik yang paling umum yang ada pada catur. Ya, terdengar sederhana, tetapi ternyata taktik ini sangat mematikan. Karena di sini putih akan terus-menerus menyerang raja hitam, raja hitam maupun putih secara beruntun. Ya, sebagai referensi, saya sudah membuat contoh pengorbanan gajah klasik dalam jebakan Romba War Trap. Ya, itulah contoh dasar dari pengorbanan gajah klasik atau Classic Bishop Sacrifice. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan alasan saya membuat video ini. Dalam turnamen catur yang saya ikuti beberapa hari yang lalu, di sini saya mengalami posisi seperti ini, mendapatkan posisi seperti ini. Dan jelas-jelas di sini saya yang mengetahui taktik ini sangat takut karena takutnya musuh menggunakan pengorbanan gajah klasik ini. Dan sayangnya musuh saya pun tidak melakukannya, dan saya pun panik secara cuma-cuma. Jadi di sini saya benar-benar takut apabila musuh menyerang petak H7 ini. Dan turnamen catur emang benar-benar sangat berbeda. Di sana pada saat saya bermain, saya benar-benar ketakutan, benar-benar panik dan tidak tahu harus berpikir apa. Ya, walaupun sebenarnya musuhnya tidak mengetahui teknik ini, tetapi entah mengapa saya merasa panik sendiri. Dan mungkin saya kurang berpengalaman dalam bermain catur. Maksudnya yang secara langsung, yang bersifat turnamen. Dan saya akhirnya kalah dalam permainan. Dalam 6 kali tanding saya hanya memenangkan 3 permainan, dan 3-nya lagi kalah oleh anak-anak percasi atau atlet catur kabupaten. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan teknik yang sederhananya dulu. Jadi di sini kita akan mengorbankan gajah kita menuju petak H7. Dan sebagai lanjutannya, di sini kita akan menyerang dengan kuda menuju G5. Dan akhirnya menteri pun dapat meluncur menuju H5 dan melancarkan skak di H7 atau melancarkan skak di F7 dan akhirnya melancarkan skak di file di rank H atau di baris ke-8. Bingung? Oh jelas, pasti kalian sangat bingung. Dan saya akan langsung mempraktekannya. Pertama-tama kita akan melancarkan skak dengan gajah. Dan setelah gajah memakan gajah, kita akan mengskak kembali dengan kuda. Ya, dari sini kalian pasti sudah sangat mengerti. Dan seperti biasa, gajah di sini akan mundur kembali. Dan kita akan memajukan menteri kita. Ancaman skak di H7. Jadi di sini hitam harus menggerakkan bentengnya agar dapat kabur dari ancaman skak. Seperti ini. Dan kita akan melancarkan skak di F7. Setelah raja bergerak, kita akan memakan benteng dan skak mat. Jadi di sini kita mengorbankan gajah kita untuk sebuah skak mat. Tentu itu ialah salah satu hal yang sangat berharga sekali. Jadi idenya ialah menyerang. Idenya ialah membuka file H ini, dan selanjutnya ialah mencari tempo agar kuda dapat menuju ke G5 dan menteri pun akhirnya dapat melancarkan skakmat.
Jadi dan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kali ini seperti biasa saya akan membagi video ini dalam beberapa sesi. Yang pertama apabila hitam di sini tidak memakan gajah. Jadi bentuk pertahanan hitam ialah menggerakkan rajanya menuju H8. Ya, itu ialah satu teknik yang cukup umum. Kedua ialah apabila saat gajah kali H7 skak dan raja kali H7, di sini putih menggerakkan kuda dan raja pun bergerak menuju G6 atau menuju H6. Ya, itu ialah salah satu pertahanan pertahanan hitam dalam serangan ini. Jadi setelah raja menghindar, saya akan membuat variasi apabila raja di sini bergerak menuju G6 dan H6. Ya. Dan saya pun akan membuat variasi apabila di sini ada gajah hitam ataupun ya variasi posisi yang lain. Dan satu hal yang perlu diperhatikan dalam melancarkan serangan ini ialah di sini kuda hitam tidak boleh berada di F6. Karena apabila kuda hitam berada di F6, maka secara otomatis kuda akan melindungi petak H7. Jadi serangan kita akan sia-sia. Ya. Ya sekian. Sekian tutorial catur hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.